kita nggak dijajah, kita dirampok gitu. Nah perampok nggak ingin meninggalkan peradaban. Jadi Belanda itu merampok kita sebetulnya, bukan menjajah. Kalau kita mau konsisten dalam konsep. Jadi yang ditinggalkan apa? Birokrasi, hukum. Ya nggak juga. Jadi sebetulnya ada yang betul-betul mesti kita tulis ulang. Bahwa kita nggak dijajah, kita dirampok. Kalau India dijajah, ditinggalkan peradaban. Sistematis tuh. Amerika Latin dijajah oleh Iberian World. Ditinggalkan peradaban gereja Katolik. Dalam sekali, lama sekali tuh. Mulai dari dikuasai oleh konglomerasi yang bernama VOC sampai negara Belanda kan 300-an tahun. Bayangkan misalnya Indonesia dijajah oleh korporasi kan, VOC kan korporasi kan. Lalu dia serahkan ke Belanda, lalu Belanda kalah dalam perang dengan Prancis, maka Indonesia dijajah Prancis. Prancis menyerah pada Inggris. Jadi kita dijajah berkali-kali sebetulnya kan. Dioper-oper gitu. Dioper-oper itu. Jadi kayak bola disepak-sepak nggak pernah gol gitu kan. Muter-muter di situ aja. Itu juga yang bikin kita frustrasi karena kita seolah kehilangan semacam rasa marah pada siapa gitu kan. Kalau pada kolonial kita marahnya tuh marahnya aneh itu. Karena kita anggap oh dia perampok. Perampok memang tidak bermaksud untuk meninggalkan peradaban. Tapi ada satu yang barangkali secara tidak sengaja ditinggalkan Belanda dan akhirnya dipakai oleh kita untuk menyatukan negeri adalah bahasa Melayu yang dipakai menjadi bahasa yang dikenali oleh semua orang. Karena kalau enggak bayangkan kalau rapat Rocky Gerung berbahasa Minahasa, mungkin Rizal Malarangeng berbahasa Bugis gitu, Hamid Basyai berbahasa Lampung, siapa lagi berbahasa Jawa, itu kan gak ketemu. Instrumen yang terjadi karena konsekuensi dari perdagangan, bukan karena didesain oleh Belanda kan. Karena orang Bugis mau ketemu dengan orang Madura mau kawin dengan orang Aceh itu, jadi ya diperlukan bahasa tuh. Jadi dia timbul karena pragmatisme perdagangan, bukan karena seolah-olah karena ada penjajahan maka bersatu karena bahasa, enggak. Jadi ya Sumpah Pemuda bahasa saat iya. Saya dengar ini ya, belum tentu benar. Pendengaran kan kadang-kadang bisa menipu. Saya dengar karena Belanda takut kalau dipakai bahasa Jawa maka dengan cepat 60% populasi jajahannya itu akan cepat solid gitu. Sehingga yang muncul dari bawah tetapi diperkuat. Yo faktanya kan nggak perlu bahasa kan. Bahasa sekuat apapun kalau divide et impera diajukan. Jadi Belanda justru memanfaatkan feodalisme Jawa untuk mempertahankan kekuasaan kan. Sehingga raja-raja itu dikasih kemewahan seolah-olah betul-betul raja padahal boneka kan. Bupati-bupati jadiin boneka supaya gampang untuk nagih apenas. Dan saya kira mereka juga tiru tempat lain ya. Iya, dan ya waktu itu memang seolah dipamerkan kalau dikasih baju kerajaan itu betul-betul raja tuh. Didesain. Ada apa namanya fashion advisor apa. Walaupun bukan monopoli Belanda, Inggris juga kerajaannya juga dia bikin. Itu standar aja kan, memuji, menggembirakan sambil membeku kan, itu politik kolonial begitu. Yang selalu sering jadi bahan saya untuk berpikir begini. Apa Chan? Kenapa bisa? Kan bukan seperti pasukan yang dipimpin oleh George Washington yang menaklukkan daerah-daerah dan agar takluk pada pemerintah di pusat. Soekarno, Hatta dan lain-lain kan membaca satu maklumat, satu pernyataan saja yang namanya teks proklamasi itu. Tapi seujung surat Nusantara ini tiba-tiba ikut. Kan ada misteri, apa yang menggerakkan mereka? Energi apa? Itu yang disebut kan belum ada tentara waktu itu. Namanya semangat zaman, zeitgeist itu. Jadi itu satu era di mana orang sebetulnya sudah mendengarkan dunia informasi bocoran radio bahwa dunia sedang berubah tuh. Jadi momentum itu memang tiba. Itu juga semacam sunatullah tuh. Semacam kepastian bahwa dekolonisasi sedang berlangsung tuh. Dan kepastian itu yang seharusnya kita pakai sebagai alasan untuk menerangkan bahwa sejarah Indonesia itu adalah sejarah dunia. Nggak ada yang namanya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia cuma penggalan dari sejarah dunia tuh. Jadi kalau kita bilang sejarah kita unik, enggak juga karena. Tapi mereka tanpa ribut-ribut bisa menentukan, oke, dua orang ini harus menjadi semacam primus inter pares. Ya. Satu mewakili populasi banyak, Pak Karno. Satu lagi Bung Hatta mewakili luar Jawa yang kebetulan. Satu mewakili sekolah dalam negeri, satu sekolah luar negeri. Kurang lebih begitu. Ya, wisdom itu terjadi karena elite Jakarta pada waktu itu hanya lihat ya itu potensi yang ada kan.
Tapi kemudian kita ingat Bung Karno di dalam sebagai nama nama bangsa tuh. Bung Karno orang ingat nama bangsa. Sekarang kan Bung Karno diingat sebagai nama keluarga aja kan. Jadi hilang juga kan kemampuan kita untuk mengapresiasi kemampuan Bung Karno untuk berpikir tajam tentang kolonialisme. Pidato beliau di bulan Desember tahun 29 atau 30 di Bandung, Indonesia Menggugat. Itu kan di luar kepala. Pleidoy itu. Di luar kepala dia terangkan tentang keadaan dunia itu. Bahkan statistik dasarnya dia bisa ucap. Canggih sekali ya. Iya. Sekarang kita nggak lihat kemampuan itu. Bahkan pada mereka yang menganggap tetesan Soekarno, kita nggak lihat. Jadi jarak intelektual kita dengan Bung Karno itu hilang begitu aja. Justru dalam keadaan kita udah mengalami demokrasi. Itu ajaibnya di situ tuh. Kembali lagi akhirnya tadi ke kata demokrasi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan lebih banyak orang memakai hukum daripada politik. Padahal kan politik itu cara yang lebih luas, Ya, lebih itu gue setuju. daripada hukum. Hukum kan jalan terakhir dong. Setelah tidak bisa berunding-berunding, udahlah ketemu di pengadilan. Tapi sekarang orang memilih jalan ini. Ini pasti bisa kita, kalau saya jawab dengan gampang. Tapi kan Anda harus membantu kita menjelaskan kenapa dulu kan politik itu ramai bisa bertikai dengan kata-kata gitu. Tentu cerita banyak sekali bagaimana IJ Kasimo tokoh Partai Katolik dengan Muhammad Natsir, bagaimana Muhammad Natsir dengan Aidit dan segala macam. Bertengkar habis di luar dia ngopi bareng. Sekarang di dalam tidak bertengkar habis tapi bermusuhan juga di luar. Ya itu akibatnya kan hukum dibuat buat orang yang kurang pakai otak sebetulnya kan. Karena itu mesti atur dengan hukum. Kalau otak kita tumbuh, kita cukup dengan demokrasi kan. Kalau demokrasi maksimal, hukum pasti minimal gitu. Karena demokrasi itu menghargai orang untuk percaya bahwa orang dengan percakapan bisa selesai soal kan. Bukan karena sistem kita yang presidensil meringkas semua dinamika sehingga yang mestinya ada lapisan elite yang formal di parlemen bisa mempercakapkan itu. Istilah Anda saya pakai gitu. Tapi akhirnya kan terpusat mulai dari Pak Karno dengan dekretnya menyentralkan semua ke dirinya. Pak Harto tentu seluruh perjalanan politik ke pemerintahannya. Dan belakangan juga mungkin. Kata meringkas kurang tepat sebagai kosakata. Yang terjadi meringkus. Jadi kita diringkus sebetulnya oleh kekuasaan. Kalau meringkas ya masih gampang lah sinopsisnya cukup cerdas. Kita meringkas. Meringkas pekerjaan editorial. Ya, supaya lebih efektif bahasanya dan ada konsep yang tertinggal dari ringkasan. Kita diringkus. Diringkus justru oleh ambisi itu. Diringkus oleh arogansi itu. Dan sampai sekarang kita nggak pernah lihat bahwa yang disebut ide demokrasi, percakapan bebas itu nggak terjadi tuh. Jadi bangsa ini sebetulnya mengalami pemburukan di dalam ide berkata-kata, bertutur kata tuh. Kan tutur kata yang memungkinkan kita melepaskan seluruh beban komunal kita untuk masuk di dalam percakapan publik kan. Kan demokrasi sebetulnya membawa manusia dari kehidupan komunal ke kehidupan publik. Fasilitasnya adalah kata-kata tuh. Dan itu harus bertukaran. Harusnya kata disebut kata kalau ada orang saling berkata-kata, saling bertukar kata itu. Yang ini nggak ada tuh. Jadi narasi kita kan berhenti di situ tuh. Nah ini baru terjadi sebetulnya ya 10 tahun terakhir tuh. Di mana orang seolah-olah jadi bisu. Tapi kan pendidikan makin baik. Ruang-ruang anak-anak muda sekarang untuk membuka jendela dunia tidak seperti kita. Harus cari sana sini berat-berat, sekarang lebih mudah. Di dalam lapisan tertentu millennials itu menganggap ya udahlah mending kita berkata-kata dengan temannya di luar negeri, di dunia maya tuh. Jadi nggak terhubung sebetulnya dengan kondisi rejim tuh. Dan kalau saya perhatikan misalnya itu nggak ada kaitannya antara 4.0 teknologi dengan masyarakat yang juga 4.0 tuh. Nah itu sebetulnya berbahayanya di situ. Uncoupling antara pikiran generasi dengan sejarah itu. Karena orang anggap ya sejarah itu adalah urusan politik. Padahal sejarah itu sebetulnya membuat kita percaya bahwa negeri ini pernah disusun oleh kata-kata. Dan pernah punya sangat kaya kosakata itu. Perdebatan konstituante itu kosakatanya gila tuh. Metafor keluar dengan cepat. Sekarang buta huruf metafor tuh. Nah itu tadi konstituante parlementer misalnya kan ada ruang untuk
orang adu kata-kata, saling memamerkan atau saling membawa kosakata yang dia bawa dari kampung masing-masing. Tapi Mhm. kalau sistemnya presidensil mungkin lebih terlalu teknokratik atau gimana? Saya nggak lihat karena sistem presidensilnya, tapi karena kekuasaan itu, menutup peluang untuk orang melihat kemungkinan itu. Kalau ada kemungkinan, timbul keinginan untuk mengucapkan kalimat alternatif, ide alternatif. Kan kita sebetulnya hanya hidup kalau ada politics of hope itu. Ya politics of memory kita udah tinggalkan lah itu memori. Tapi karena nggak mampu melihat, Tapi nggak boleh dilupakan kan? kita nggak lupakan, tapi kita anggap bahwa bagian itu udah selesai itu. Karena itu nggak usah lagi balik ke situ. Karena balik ke situ itu menimbulkan perdebatan tentang Piagam Jakarta, apakah Soekarno itu pemikir atau sekedar Tapi orator tuh. Bung Rocky, Nah, Ajan. saya nggak tahu salah apa benar, tetapi kalau kita lihat negara Amerika kan negara yang sejarahnya terlalu muda gitu ya, sehingga dia perlu memaksakan, tapi sistem pendidikannya membuat seorang anak SD gitu Mhm, bisa menyebutkan, misalnya disebut satu kosakata bagus, ditanya, siapa yang ucapkan? Dia mhm. akan sebut John Quincy Adams atau dia akan sebut Abraham Lincoln dan segala macam. Saya nggak tahu sekarang apakah sejarah masih diajarkan. Dulu saya masih dapat tuh ya PSPB atau sejarah Indonesia. Apakah justru sejarah tidak diletakkan sehingga, eee, bahaya juga kalau tidak paham sejarah. Anda mengatakan dilupakan, tapi kan tidak semua orang secara kolektif punya pengetahuan sejarah. Ya pemimpin paling nggak dia mesti punya pengetahuan sejarah kan, supaya ada paradigma, ada acuan itu buat anak-anak itu. Minimal kaum elit ya, Ya elite. kaum elit harusnya tuh. Jadi pimpinan partai nggak ada yang paham sejarah kan, dia lebih paham tentang, apa namanya, volatilitas harga saham daripada tahu apa yang dipikirkan oleh, misalnya Haji Agus Salim sebelum, berdebat. Apa ide yang dibawa oleh Sultan Syahrir sehingga, PBB bisa dibikin guncang. Mengapa Bung Karno mampu untuk meninggalkan jejak di luar negeri, sehingga diingat dia sebagai bapak bangsa itu kan. Bahkan Fasilitas Bapak Dunia bahkan Bapak Dunia. bahkan bapak dunia tuh, disejarkan dengan pemimpin-pemimpin dunia, Stalin, macam-macam itu, Tito. Tito. Jadi kita bukannya nggak punya fasilitas itu. Nah, saya anggap bahwa setelah, reformasi, kemampuan kita untuk mendesain kurikulum publik itu tertinggal jauh tuh. Karena partai-partai langsung ingin berebut kekuasaan tuh, bukan untuk, berebut pikiran tuh. Jadi pikiran sebetulnya hilang ketika kita reformasi tuh. Saat itulah kita, gagal untuk menghasilkan Padahal semacam harapan. reformasi dibikin, direncanakan, didesain oleh berbagai golongan masyarakat dengan pikiran. Karena kita terlambat mengevaluasi pemburukan itu tuh. Kan waktu kita bikin reformasi, kita ingin kita berubah secara kualitatif dari sistem otoriter, feodalisme, pergi pada demokrasi yang terbuka tuh. Lalu kita seolah takut mengucapkan kata revolusi, karena revolusi itu dianggap berbahaya. Kita pilih istilah atau kosakata yang, agak lembut pada waktu itu, yaitu reformasi. Mental kita ingin revolusi, tetapi kosakata kita reformasi kan. Takut-takut gitu tuh. Nah, impact-nya sampai sekarang tuh. Bahkan mungkin orang nggak perlu reformasi, orang bilang cukup dengan restorasi gitu kan. Jadi kita nggak pernah selesai gitu, tertahan, orgasme intelektual kita tertahan karena tadi sisa-sisa feodalisme dan sisa-sisa tangan-tangan kotor Orde Baru masih carry over ke dalam sistem yang baru. Dan itu yang berlangsung sampai sekarang tuh. Nah, kalau kita mau bilang bagaimana, menyelesaikan, dia mulai dengan undang-undang politik yang sebetulnya penuh masalah, macam-macam lah. Indonesia perlu diselenggarakan secara alternatif, bukan lewat yang mainstream tuh. Kalau dibilang sekarang, ya mana sih berita mainstream itu? Ya bukan lagi koran konvensional tuh. Yang mainstream itu justru adalah, media medsos ini kan.